Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Salam sukacita. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh semua orang termasuk rasul-rasul. Dan ayatnya berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, seringkali ini menjadi pertanyaan dari jutaan manusia. Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan saya ditolong? Kapan saya melihat mujizat? Kapan saya boleh melihat jawaban Tuhan? Maukah engkau sekarang melakukan untuk memulihkan saya, memulihkan keluarga saya, menjamah anak saya? Maukah Tuhan sekarang? Saudara, ada banyak orang termasuk saya seringkali tidak sabar. Dan seringkali kita meminta Tuhan mempercepat segala sesuatu. Tapi coba bayangkan kalau Yusuf keluar 1 hari sebelum Firaun bermimpi, maka dia tidak menjadi raja, saudara. Saudara bayangkan kalau saja pria yang ada di sebelah daripada Tuhan Yesus disalib 3 hari sesudah Tuhan Yesus diperpanjang, maka dia tidak menerima keselamatan. Seringkali waktu kita pikir kita tahu, tetapi saya berkata Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Tapi ada beberapa orang berkata begini, kalau kita tahu yang terbaik, buat apa kita deklarasi? Buat apa kita menahan bencana? Buat apa kita berdoa? Biarkan saja, karena semua akan berlaku seperti yang Tuhan mau. Biarkan Tuhan tahu yang terbaik. Juga tidak bisa. Saudara, selalu ada interaksi antara kita dengan Tuhan. Saya punya cucu, saudara. Dan cucu saya belum berusia 3 tahun. Tetapi dia selalu mau belajar. Dia mau belajar menari, dia mau belajar berhitung. Dia sudah hafal 1 sampai 10. Dia mau belajar saudara make up, dia mau belajar kutek. Padahal usianya saudara belum mencapai 3 tahun. Dan itu membuat apa? Saya tertarik. Itu membuat dia lebih cepat mendapat perhatian dan fasilitas. Saudara, itu juga membuat saudara dia diberkati lebih banyak. Pada waktu dia mulai sangat suka menari, dan kemudian dia tampil saudara di setiap acara, maka orang merasa diberkati. Orang mulai mengirim sepatu, orang mengirim mainan buat dia, orang mengirim saudara baju buat dia dari seluruh dunia. Saudara, dari seluruh dunia. Why? Karena dia punya reaksi bersautan dengan reaksi Tuhan. Saudara, bereaksi itu juga bagian kita. Karena itu kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap menahan. Karena ayatnya berkata, aku memberi engkau kuasa untuk menahan semua yang membahayakan. Tetapi saudara, ada sisi yang lain. Yaitu pada waktu kita melakukan bagian kita. Dan seolah-olah Tuhan tetap diam. Seolah-olah kita tidak tahu kapan lawatan besar terjadi. Kita seolah-olah menunggu yang namanya Pantekosta ketiga dan belum terjadi. Saudara, beberapa orang berkata, kita sudah tidak tahan. Karena kita ini cuma suka sprint dan tidak suka maraton. Kita tidak suka sebuah perjalanan penderitaan, perjalanan ketekunan, perjalanan mesbah yang long way. Atau sangat panjang. Tapi saya mau berkata, ada bagian kita, tapi ada rahasia Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik. Karena itu ayatnya jelas berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Tuhan. Ada seorang ibu, dia berdoa untuk anaknya yang terkena narkoba. Saudara, dia berdoa 7 tahun. Dan anaknya saudara belum sembuh. Dia berkata, saya sudah lakukan semuanya.
Mulai dari doa, puasa, bawa ke dokter, masukin pantai rehab. Dan 7 tahun saudara tidak terjadi apa-apa. Tapi pada waktu tahun ke-8, tiba-tiba anak ini dijamah Tuhan di ruang makan. Saudara dan anak ini berkata, "Mah, tolong bawa aku." Dan saudara, hari itu dia dibawa ke gereja. Dia sekali lagi minta dibaptis ulang, ditahirkan. Dan anak ini berkata, "Mah, aku mau balik sekolah." Saudara, anak ini sudah tertinggal sangat jauh. Saudara, dia waktu itu baru kelas 2 SMA. Dan kemudian dia sempat 7 tahun. Tapi mamanya berkata, "Oke, kamu mau sekolah apa?" Dia bilang, "Saya mau ujian persamaan dan kemudian saya mulai akan sekolah." Saudara, dia mengambil sekolah. Dia lulus sarjana ekonomi. Kelihatannya semua sangat terlambat. Tapi pas anak ini keluar dari sekolah, lulus S1. Saudara, pas ada seorang konglomerat yang membuka sebuah perusahaan baru. Dan kemudian konglomerat ini bertemu dengan anak ini. Dan tiba-tiba anak ini bercerita, bersaksi. Ternyata saudara, anak konglomerat ini juga kena narkoba. Saudara, dan kemudian anaknya dikenalkan dengan anaknya, suruh membimbing anaknya. Tetapi kemudian anak ini dikasih kesempatan untuk kerja juga di perusahaannya. Dan dalam waktu 2 tahun dia terus naik posisinya. Saudara, dan tiba-tiba konglomerat ini berkata seluruh pabrik semuanya diserahkan kepada anak ini. Kenapa? Karena anak inilah satu-satunya yang bisa mengendalikan anak daripada konglomerat ini. Dan anak inilah yang bisa membuat anak konglomerat ini ketemu Tuhan dan lepas dari narkobanya. Saudara, ujungnya mereka benar-benar melihat tangan Tuhan. Anak ini menjadi berhasil, kaya raya, bahkan menolong ribuan anak muda yang terkena narkoba. Kesaksiannya ajaib sekali. Dan dia berkata, buat orang tua saya, buat saya, 7 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Sepertinya terlambat. Sepertinya semua salah. Sepertinya semua gagal. Tapi ternyata itu waktu Tuhan untuk dia dipercayakan pabrik, perusahaan besar. Dia dipercayakan untuk menolong seorang anak konglomerat. Saudara, ada begitu banyak rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Tahun ini saya kehilangan suami saya. Buat banyak orang, saudara, ini adalah waktu yang tidak tepat. Suami saya sedang di puncak karirnya. Saudara, seluruh perusahaan sangat menyesalkan. Saudara, kami sedang paling romantis-romantisnya. Saudara, suami saya sedang menikmati 2 cucunya. Dan sedang menantikan untuk menikahkan anak saya yang lain. Sepertinya tidak cocok. Tapi saya percaya ada rahasia Tuhan. Dan setiap kali pada waktu kita percaya ada rahasia Tuhan, maka kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sejak suami saya meninggal, saudara, saya melihat pelayanan saya keluar negeri semua terbuka. Saudara, tiba-tiba saya punya jadwal ke Amerika, saya punya jadwal ke Pakistan, saya punya jadwal ke Korea, saya punya jadwal ke Jepang, saya punya jadwal, saudara, untuk ke Filipina, keliling dunia. Dan yang lebih ajaib, kemanapun saya pergi, saya melihat lawatan. Saudara, saya baru pulang dari Pakistan. Dan kami, saudara ya, melakukan KKR, memberi makan lebih dari 35.000 saudara. Saudara, kami pergi ke daerah kumuh. Saudara, dan ada sesuatu yang kecil, ini kebetulan tapi seperti tanda dari Tuhan. Pada saat kami di sana, kami sangat butuh makanan. Karena orang-orang di sana sangat miskin dan mereka semua membutuhkan makanan. Tiba-tiba, saudara, ada sebuah produk mie instan dari Indonesia yang ada dan baru buka 3 bulan di Pakistan. Dan ketika kami menemuinya, saudara, direkturnya ini, wajahnya, caranya bicara, semua persis suami saya. Dan kemudian dia berkata, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah beli. Semua kebutuhan selama di Pakistan, untuk 30.000 atau untuk berapapun mie instan, dia yang menyediakan.
Saudara, mungkin itu sebuah kebetulan. Semua orang berkata, "Hah? Kenapa persis sekali kau Paul?" Saudara dan saya senyum dan saya berkata, ini sebuah kebetulan, sebuah tanda kecil dari Tuhan. Tuhan berkata, "Nak, aku boleh membawa pulang suamimu, tapi aku Tuhan yang menyediakan semua kebutuhanmu. Dan aku akan memakai apapun, ya, orang-orang yang tidak kamu kenal, yang aku tidak pernah sangka, akan aku sediakan untuk menyediakan semua kebutuhan." Dia Tuhan yang selalu tahu yang terbaik. Mari belajar percaya.